Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhad Abbas, pembela kaum lemah. Pada hari ini saya akan menyikapi pembelaan diri daripada kura-kura ninja, koboi cengeng, pelaku brutal yang melakukan contempt of court di Lembaga Peradilan Jakarta Utara. Dengan tindakan sembrono, tindakan yang melanggar citra kode etik seorang pengacara. Jadi saya mengutuk tegas dan sebagai ketua LSM Hajar memecat, mengubur pengacara-pengacara kura-kura ninja dan koboi cengeng. Terutama masyarakat harus tahu bahwa kura-kura ninja bersama dengan istrinya ini teriak-teriak. Dia minta ketua majelis hakim diganti. Kemudian dia menghina peradilan. Katanya peradilannya ini adalah peradilan yang buruk, ya. Peradilan brutal. Peradilan yang tidak berpihak pada keadilan. Jadi seorang pengacara kura-kura ninja membawa istrinya dan suami istri ini berteriak-teriak di pengadilan, di ruang sidang. Sang istri merangkap juru bicaranya yang memprovokasi suaminya untuk meneriak-teriaki saksi-saksi. Kemudian mereka secara bersama-sama dengan oknum pengacara koboi cengeng naik di meja pengadilan. Ya, itu adalah karakter mereka. Tolong masyarakat yang ada tahu siapa mereka ini, si kura-kura ninja maupun koboi cengeng. Di mana kuliahnya, siapa dosennya, kampusnya di mana, pernah ikut ospek atau tidak pernah ikut masa bimbingan atau tidak pernah ikut organisasi pemuda atau apa, pernah tidak mereka ikut. Kalau mereka tidak pernah ikut, ya, berarti mereka adalah bodong. Kalau mereka pernah ikut, mana? Tolong buktikan rekam jejak mereka sebagai orang yang tidak tiba-tiba menjadi pengacara. Ada beberapa kelompok yang kita lihat adalah lawyer-lawyer yang kita anggap pernah dipecat, ya, mantan narapidana, terutama PB. Kemudian kura-kura ninja pernah semua di penjara. Kura-kura ninja tidak takut di penjara. Silakan Pak Majelis Hakim, Pak Ketua Mahkamah Agung, masyarakat menunggu ketegasan dari Mahkamah Agung untuk menangkap mereka. Masukkan saja Pak. Kalau mereka mengancam tidak akan sidang sebelum hakim diganti, jadikan alasan tidak hadiran mereka sebagai upaya menghambat peradilan. Dan sah untuk ditahan. Kemudian keluarkan penetapan contempt of court ke pengadilan, kemudian laporkan oleh Kepala Bagian Keamanan pengadilan bahwa ada teriakan-teriakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh oknum pengacara. Kemudian saya sampaikan agar Pengadilan Tinggi Jakarta maupun dengan Ambon telusuri lagi rekam jejak berita acara sumpahnya di pengadilan mana, tolong dicabut atau diberhentikan, ya. Dikubur selama-lamanya, jangan lagi ada pengacara-pengacara seperti ini. Orang ini dulu ngakunya wartawan, sekarang dia ngakunya pengacara pejabat, padahal hanya mulutnya yang sangat besar. Kura-kura ninja ini waktu ribut dan menghajar di meja majelis hakim, sampai orang minta supaya dia sadar, berarti kura-kura ninja ini tidak sadar. Apakah dia dalam gangguan kurang obat atau pengaruh obat-obatan? Tolong diperiksa tes urin lagi nih kura-kura ninja. Dan seluruh pengacara yang mendampingi dia, ya. Kecuali Rihat Huta Barat, itu masih partner saya. Kalau yang lain, periksa tes urin, ya. Terlalu berani mereka ngamuk-ngamuk di pengadilan. Dan kita minta supaya majelisnya tegas, langsung masukin kandang kura-kura ninja. Dan masyarakat lihatlah, seluruh pengacara yang ribut ngamuk-ngamuk di situ jangan lagi dipakai ya, karena mereka itu nggak akan laku lagi.
akan dibenci sama polisi, sama jaksa, sama hakim. Ya, mereka nggak pakai otak, pakai otot, pakai mulut, mulut besar doang, ya. Dan kalau pengacara udah ribut sedemikian rupa, alamat kliennya akan masuk penjara yang lama. Karena kalau orang benar, tidak akan ada seribut seperti itu. Karena saya yakin hakim-hakim, majelis hakim itu orang yang adil. Kalaupun orang tidak membela diri, dia bisa memberi keadilan. Tapi kalau orang yang bersalah mau teriak menyalahkan hakim, tetap aja hakim berdasarkan 2 keputusan dan alat bukti dan keyakinannya. Nah, kita melihat adalah pengacara yang grogi, kura-kura yang takut masuk penjara. Dia merasa mencapai keadilan, mencari keadilan. Sebenarnya dialah orang yang berbuat tidak adil dengan cara menghina, memfitnah orang. Jadi dia adalah pelakunya, bukan mencari keadilan. Kalau kura-kura ninja mengancam akan menggunakan baju toga, nampaklah kebodohannya. Karena memang dia nggak sekolah hukum dulunya. Nah, karena sudah menjadi wartawan, dia merasa pengetahuan dia tentang hukum bagus. Padahal sangat rusak. Kura-kura ninja ini punya pengalaman rekam jejak, selalu ngajak orang berantem. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya anjing, kotor, tai, itu selalu disampaikan sama dia gitu. Ya. Dan mana anak-anaknya kura-kura ninja, anak-anak kamu cengeng, kalian bapak, lihat kalian punya orang tua ya. Orang tua kalian ngaku pengacara tapi nggak pengacara banget. Orang tua kalian ngaku punya etika tapi nggak punya etika banget. Ya. Tegur bapakmu, tegur orang tuamu, tegur ibumu. Jangan memfitnah di pengadilan, jangan teriak-teriak dan memalukan keluarga kalian. Ya. Karena Farhad Abbas sudah memecat sebagai pengacara mereka sebagai dari LSM Hajar. Yaitu urusan maupun tidak, bagian kami menganggap kalian sudah terkubur. Kalian sudah mati. Kenapa? Jangan teriak-teriak dan memalukan keluarga kalian, ya. Karena Farhad Abbas sudah memecat sebagai pengacara mereka sebagai dari LSM Hajar. Yaitu urusan maupun tidak, bagian kami menganggap kalian sudah terkubur. Kalian sudah mati. Kenapa? Karena pengacara tidak ada seperti itu. Lebih baik nggak ada pengacara di Indonesia daripada perilaku pengacara seperti itu. Ya, dukungan terus sebagai lembaga yang kita hormati, pengadilan se-Indonesia tetap solid. Banyak hakim-hakim sudah berkomunikasi dengan kami dan sedang menunggu keputusan tegas dari petinggi Mahkamah Agung agar mengambil satu keputusan. Tidak perlu hakimnya diganti. Jangan ikuti keinginan kura-kura ninja. Hakimnya itu aja. Yang penting adalah tundukkan, taklukkan terdakwa dengan kewenangan. Kalau dari awal udah ada bukti untuk sampai P21 dan sampai dakwaan dan penuntutan, buat apa nunggu lama-lama lagi? Hukum segera, percepat sidang, ya. Nah, kemudian pengacara dibatasi, jangan sebanyak itu, ya. Kemudian suruh parkir dia di luar. Jangan bawa preman, ya. Nah, kemudian diperiksa senjata tajam maupun pistol dan lain sebagainya. Saya yakin Pengadilan Jakarta Utara akan mengambil keputusan yang seberat-beratnya lagi. Karena adil sudah pasti namanya pengadilan. Dan catat ya, itu kura-kura ninja bawa istrinya. Istrinya itu yang suka teriak-teriak. Ya, istrinya itu tolong diamankan. Dilarang bawa istri ke dalam ruang sidang. Istri cukup di rumah urus anak ya. Jangan provokasi terhadap suaminya. Dan jangan takut, kura-kura ninja ini hanya mulutnya besar aja. Dia udah stres, dia udah setengah gila, ya kura-kura ninja sampai teriak-teriak di pengadilan seperti Tarzan. Dia adalah macan ompong, kura-kura ninja ompong, nggak ada apa-apanya, ya. Semangat terus, pengadilan. Kami hormat pada pengadilan. Mereka adalah sebagian orang yang kita anggap adalah sampah-sampah yang tidak perlu digubris, tapi masukin secepatnya. Kalau hakim tidak masukin mereka, maka ketidaktegasan ini akan ditiru juga oleh pengacara-pengacara lain dan akan mempengaruhi wibawa pengadilan. Tapi saya yakin minggu depan kura-kura ninja dibui. Terima kasih.